Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kita kali ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu di bagian jantung. Sebelum saya mulai, saya buka dengan pertanyaan pembuka, ya. Oke, jantung ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang bagian atas adalah serambi atau atrium dan bagian bawah adalah bilik atau ventricle. Pertanyaan pertama, oke, dinding bagian manakah yang lebih tebal dibandingkan bagian yang lain? Oke, silakan yang bisa. Dwi Maharani, Bu. Iya, Dewi Maharani. Oke, silakan. Dinding manakah yang lebih tebal dibandingkan dinding yang lain pada bagian jantung? Di bagian kiri karena fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, betul ya. Jadi bagian yang paling tebal ini adalah bagian kiri ya. Kenapa? Karena memang fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, untuk lebih jelasnya saya jelaskan. Oke, ini adalah gambar jantung ya. Kalau kita lihat tampak dari depan. Oke, kemudian kita lihat. Nah, ya. Oke, jadi prosesnya ya, proses memompa darah pada jantung. Jadi jantung ini memiliki fungsi untuk memompa darah. Nah, bentar, kok macet ini. Sebentar dulu. Oke. Ya, ini sudah ya. Nah, oke, jadi prosesnya darah itu awalnya dari seluruh tubuh itu masuk ke serambi kanan. Sehingga di bagian serambi kanan ini banyak mengandung CO2. Setelah itu darah akan melewati katup tricuspidalis sehingga dia akan melewati bilik kanan, di mana katup tricuspidalis ini berfungsi agar darah tidak kembali lagi ke bagian serambi kanan. Nah, setelah dari bilik kanan, maka darah dipompa melewati arteri pulmonalis dan menuju paru-paru. Di dalam paru-paru nanti CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen atau O2. Kemudian darah dari paru-paru akan mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga itu kenapa bagian kiri dikatakan lebih banyak oksigen, karena memang sudah terjadi proses pelepasan CO2 dan pengikatan O2 dari paru-paru. Kemudian darah turun melalui katup bicuspidalis menuju bilik kiri. Nah, barulah dari bilik kiri inilah darah dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Oke, jadi sekarang kalau kita lihat gambarnya, ya, di sini ini bagian kanan mengapa berwarna biru dan di sini bagian kiri mengapa berwarna merah. Jadi awalnya darah ini masuk ke serambi kanan, ya. Oke. Di sini masih mengandung banyak CO2. Jadi itu kenapa kadang kalau kalian melihat buku anatomi, di situ digambarkan berwarna biru karena memang kaya akan karbon dioksida, CO2. Kemudian dari serambi kanan tersebut, ini masuk di sini terdapat katup, namanya katup tricuspidalis, dia akan menuju ke bilik kanan. Nah, fungsi dari katup ini supaya darah yang sudah masuk ke dalam bilik kanan tidak kembali lagi ke atas atau tidak kembali lagi ke serambi kanan. Nah, kemudian barulah dari bilik kanan ini darah akan menuju ke paru-paru. Nah, kemudian di paru-paru nanti barulah terjadi proses pelepasan CO2 dan pengikatan O2. Kemudian darah tersebut dia akan masuk ke serambi kiri, ya. Di sini sudah kaya oksigen, sehingga biasanya kalau kalian sering baca, jadi kita bisa analogikan bahwa yang bagian kiri ini kaya dengan oksigen atau O2. Kemudian di sini ada katup, namanya katup bicuspidalis, dia akan menuju ke bilik kiri. Nah, ini di bagian bawah. Nah, jadi dinding mana yang paling tebal? Memang bagian dinding yang paling tebal adalah di bagian bilik kiri. Mengapa? Karena fungsinya lebih berat dibandingkan bagian yang lain, yaitu memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Oke ya. Nah, jadi ini gambar lebih jelasnya. Ini katupnya bisa kalian lihat ya, perbedaan katup di bagian kanan dan bagian kiri. Yang kanan adalah katup tricuspidalis dan bagian kiri adalah katup bicuspidalis ya. Kemudian ini adalah vena cava, yang bagian atas adalah vena cava superior dan bagian bawah adalah vena cava inferior. Nah, kemudian ini pembuluh aortanya. Nah,
Ini fungsi daripada jantung secara keseluruhan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke pembuluh darah. Oke, kita lanjutkan ke pembuluh darah ya. Saya masuk ke sesi tanya jawab lagi. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri, dan pembuluh balik atau vena, dan juga pembuluh kapiler. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, bagaimanakah ciri-ciri dari pembuluh nadi atau arteri? Oke, silahkan. Maharani, Bu. Oke, Dwi Maharani lagi. Bagaimana? Tempatnya agak tersembunyi di dalam Tempatnya tersembunyi. Oke. Mm-mm. dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis. Iya, betul. Aliran darah meninggal jantung. Mm-mm. Denyutnya terasa. Mm-mm. Tutup satu pada pangkal jantung. Jika luka maka akan memancar. Ya, oke, betul ya. Itu tadi ciri-ciri dari pembuluh nadi atau arteri. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ya. Nah, kita lihat bentuknya. Perbedaan dari pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh vena atau pembuluh balik strukturnya. Oke, kalau kalian lihat sekilas ya, di sini bentuknya ya, bagian yang kiri dengan bagian yang kanan, kita lihat di sini yang bagian kanan atau vena terlihat lebih besar ya dibandingkan yang arteri. Nah, sehingga itu kenapa dia tekanannya lebih tinggi ya. Sehingga karena tekanannya lebih tinggi, maka dia strukturnya harus terbuat dari dinding yang tebal ya dan elastis. Nah, mungkin kalau kalian suka melihat drama atau film ya, pada proses kejadian bunuh diri dan lain sebagainya ya, maka yang digores adalah bagian pergelangan tangan ya. Jadi denyut itu akan terasa di bagian pergelangan tangan dan bagian leher, sehingga itu kenapa paling cepat kalau ingin mengakhiri hidup adalah di bagian tangan dan menggantung diri biasanya yang dilakukan oleh orang-orang ya. Tetapi Allah sudah menciptakan sedemikian rupa, jadi kalaupun kalian menggores pada bagian pergelangan tangan, tidak serta-merta sudah bisa memotong nadi atau arteri karena letaknya sangat dalam sekali. Jadi kalaupun menggores harus sampai bagian dalam ya. Saya harap kalian tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu ya. Nah, oke. Dan ketika sudah terluka di bagian nadi ataupun arteri, ini darahnya akan terus memancar keluar. Berbeda ketika kalian tergores pisau sedikit gitu kan, netes saja ya, kemudian lambat laun dia akan berhenti. Tapi kalau di sini dia akan terus memancar lukanya ya. Oke, kemudian arteri, berarti dia keluar atau meninggalkan dari jantung ya. Kemudian katupnya satu pada bagian pangkal jantung ya. Itu kebalikan dengan vena atau pembuluh balik ya. Kalau pembuluh vena kalian tempatnya mudah terlihat ya. Biasanya kalau kalian lihat di permukaan tubuh dia akan berwarna kebiru-biruan ya. Kemudian strukturnya juga lebih tipis ya. Kemudian juga denyutnya tidak terasa dan ketika terluka dia hanya menetes saja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah fungsi dari pembuluh kapiler? Oke, silakan. Apakah fungsi dari pembuluh kapiler? Maharani, Bu. Oh, Relova. Oke, saya beri kesempatan untuk Relova dulu. Di Maharani hari ini udah dapat 2 poin. Ya, oke. Silakan. Relova. Untuk memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida Ya, antara sel-sel darah dan jaringan tubuh. Ya, oke ya. Oke, di dalam pembuluh kapiler, jadi kalau kita lihat tadi di bagian struktur ya. Oke, sebentar. Struktur. Oke. Bentar ya. Jadi di bagian ujung ya, di bagian ujung antara pembuluh arteri dan pembuluh vena atau pembuluh balik itu ada yang kecil-kecil, itu namanya pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini dia berfungsi untuk tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ya, betul ya, antara darah dengan jaringan tubuh. Nah, pembuluh darah mana saja yang kaya dengan oksigen? Nah, pembuluh darah yang kaya dengan oksigen adalah arteri ya.
kecuali arteri pulmonalis. Nah, bagaimana dengan vena? Vena sendiri berisi darah yang mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Nah, ya. Jadi pada ujung-ujung arteri dan vena itu akan bercabang-cabang menjadi pembuluh kecil yang biasa kita kenal dengan istilah pembuluh kapiler. Jadi oke, jelas ya untuk fungsinya pembuluh kapiler. Nah, sekarang pada manusia sistem peredaran darahnya dikatakan peredaran darah tertutup. Mengapa? Karena darah itu selalu beredar di dalam pembuluh darah, sehingga itu kenapa dikatakan peredaran darah tertutup. Dan pada manusia darah itu melewati jantung sebanyak 2 kali. Ya, ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil, sehingga itu kenapa dikatakan peredaran darah ganda. Nah, bagaimana membedakan antara peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Ya, peredaran darah kecil yaitu tahapan yang pertama, yaitu darah masuk ke dalam serambi kanan, bilik kanan, ya. Kemudian dia akan dipompa ke paru-paru, kemudian dia akan kembali ke serambi kiri. Ya, jadi bilik kanan yang bagian bawah, kemudian dipompa ke paru-paru, kemudian kembali ke serambi kiri. Sementara peredaran darah besar itu dari bilik kiri, yang tadi dikatakan kenapa bilik kiri harus lebih tebal, karena bilik kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh jaringan tubuh, kemudian nanti kembali lagi ke jantung atau serambi kanan. Ya, seluruh jaringan tubuh ini mana saja? Ya, mana saja ya, seluruh bagian tubuh kecuali paru-paru. Mau itu ke tangan, ke kaki, ke kepala, itu masuk dalam seluruh jaringan tubuh. Jadi kalau kita lihat gambarnya, yang manakah peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, maka kita lihat peredaran darah kecil maka akan dimulai dari nomor 1 di sini, ya. Oke. Dari bilik kanan, kemudian dia akan menuju ke paru-paru, ya, paru-paru kanan maupun paru-paru kiri di nomor 3. Oke. Kemudian dia akan balik ke serambi kiri di nomor 5. Sementara yang peredaran darah besar dia akan dimulai dari bilik kiri yaitu nomor 6. Kemudian dia bisa ke nomor 8 yang di atas, ya, atau yang di nomor bawah juga bisa, ya. Oke. Kemudian dia nanti akan kembali ke nomor 10 di sini, ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang ini gambar singkatnya untuk peredaran darah kecil. Jadi yang bagian nomor 4 kanan dan bagian 4 kiri itu adalah gambar dari paru-paru. Oke, nah yang peredaran darah besar jadi bisa ke tangan, kemudian ke kepala, ke tubuh itu sendiri, ataupun ke tungkai. Intinya selain dari paru-paru. Nah, bagaimana dengan tekanan darah? Ya, biasanya sering kalian lakukan mengukur tensi, ya, biasanya bahasanya, atau tekanan darah itu sebenarnya berasal dari kontraksi otot-otot bilik jantung. Kemudian hal ini akan menyebabkan tekanan pada bilik kiri jantung yang tadi berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, ya. Kemudian diteruskan ke pembuluh nadi sehingga kalian bisa merasakan denyut nadi tersebut, ya. Tek tek tek. Nah, ada tugas di Google Classroom-nya, itu ada di buku siswa di halaman 268. Jadi kalian diminta untuk mencari bagaimana pengaruh frekuensi denyut jantung dengan melakukan aktivitas. Jadi bahan alatnya cuma pakai stopwatch, ya. Jadi kalian bisa pakai yang ada di HP kalian. Kalian ukur ketika kalian duduk 1 menit, kemudian diukur denyut nadinya. Akan lebih valid datanya jika yang mengukur adalah orang lain, ya, saudaranya atau ayah ibunya. Diukur selama 1 menit berapa, dihitung jumlah denyut nadinya. Kemudian duduk 2 menit, diukur lagi. Kemudian kalau sudah berjalan biasa, ya, berjalan santai 1 menit, diukur denyut nadinya. Kemudian berjalan santai lagi 2 menit, diukur denyut nadinya. Kemudian berlari-lari kecil, ya, diukur denyut nadinya. Data minimal 2, jadi boleh misalkan punya kakak ataupun punya adik, bisa minta tolong. Kalau bisa berjenis kelamin beda, misalkan kalian laki-laki, maka juga dibutuhkan data yang perempuan, ya, biar nanti kita tahu perbandingannya. Ada beda nggak antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan? Ada beda nggak antara usia? Ada beda nggak antara aktivitas? Ada beda nggak dengan berat badan? Nah, seperti itu nanti kalian bisa masukkan dalam kesimpulan. Oke, sampai di sini cukup jelas untuk tugasnya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke gangguan pada sistem peredaran darah. Oke, cukup jelas ya. Oke,
Nah, sekarang kita kenal istilah dengan tekanan darah ya di sini. Nah, tekanan darah ini mengukur yang namanya sistol dan diastol. Jadi tekanan pada saat otot jantung berkontraksi kita kenal dengan istilah sistol, dan pada saat otot jantung relaksasi disebut diastol. Biasanya pada orang normal maka tekanan darahnya sistolnya 120 dan diastolnya adalah 80. Nah, oke. Nah, seperti ini ya alat pengukurnya. Oke, yang ini saya lewati saja. Ini sebenarnya masuk di darah kemarin. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, kita lihat kecepatannya. Nah, oke, kecepatan di sini pada pembuluh darah itu besar di bagian aorta. Oke, kemudian mulai turun di arteri dan paling rendah di bagian kapiler. Nah, di sini ya, karena kapiler memang sangat kecil sekali ya. Oke, kemudian baru meningkat di bagian vena. Nah, sekarang kita lihat beberapa kelainan pada sistem peredaran darah. Nanti saya berikan pertanyaan di bagian akhir ya. Ada aterosklerosis, ada arterisklerosis ya. Ada aterosklerosis, ada arteriosklerosis. Apa bedanya? Nah, kalau aterosklerosis ini penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah. Kalau arterio ini penimbunan zat kapur pada dinding pembuluh darah. Kemudian ada gejala lain yaitu varises, yaitu pelebaran pembuluh darah vena ya. Oke, sekarang kita lihat seperti ini. Biasanya kalian kalau habis makan rawon atau makanan yang mengandung lemak itu kan akan menimbulkan bekas lemak pada piring ya. Nah, caranya kan nggak mungkin kalian mencucinya hanya dengan air, tidak akan hilang kan ya lemak-lemak tersebut. Maka kalian menggunakan mama lemon atau yang lainnya. Nah, permasalahannya bagaimana jika lemak tersebut terdapat pada pembuluh darah? Bagaimana cara membersihkannya? Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi hampir sebagian besar gangguan pada sistem peredaran darah itu disebabkan oleh timbunan lemak atau kolesterol. Nah, timbunan lemak tersebut akan menempel di sini menimbulkan plak di bagian pembuluh darah. Oke, ibaratnya kalian ketika menggunakan selang air, ketika kalian tekan, otomatis kan dia semakin menyempit ya. Maka di situ dia kecepatannya akan semakin besar. Nah, ini sama juga dengan pembuluh darah kalian. Kalau di sini terdapat plak atau timbunan dari kolesterol ataupun lemak yang menutup jalur dari pembuluh darah, maka otomatis tekanannya semakin tinggi sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi mulainya asal muasalnya dari sini. Sementara kita tahu bahwa fungsi dari sel darah merah itu adalah mengangkut oksigen dan mengedarkannya ke seluruh bagian tubuh. Jika seandainya asupan dari oksigen tadi berkurang, kenapa? Karena jalannya tertutup, apalagi sampai asupan kepada otak ini tidak terpenuhi, maka nanti akan bisa menyebabkan stroke. Oke ya, muasalnya dari sana. Oke ya. Jadi ada penyumbatan di situ. Nah, kalau seandainya bukan hanya penyumbatan, tetapi di sini sampai tertutup semua, oke, apa yang akan terjadi? Ini varises ya. Kalau seandainya di sini sampai tertutup semua sehingga menimbulkan blokade, otomatis di bagian sini yang tidak dapat dilewati oleh darah tersebut, maka jaringannya akan mati. Sehingga akan menyebabkan serangan jantung yang dimulai dengan istilah jantung koroner. Jadi jantung koroner itu adalah disebabkan karena penyumbatan oleh lemak seperti ini ya. Kalau sudah tertutup sama sekali, sudah tidak bisa lewat, ya udah serangan jantung dan tinggal ya wallahu alam ya. Oke. Nah, kemudian ada gejala lain yaitu varises. Varises ini adalah pelebaran pada pembuluh vena, bisa kalian lihat seperti ini ya. Nah, kemudian ada gejala lain yaitu namanya anemia ya. Anemia ini adalah kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Ini terutama terjadi pada wanita yang mengalami siklus menstruasi. Mengapa? Karena pada siklus menstruasi wanita akan mengeluarkan darah yang cukup banyak ya, sekitar 20 sampai 50 mm kubik ya. Jadi
di sini memang disarankan untuk mengkonsumsi penambah darah ya. Dah. Oke, silahkan. Materi kita sudah selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan, pertemuan selanjutnya kita ya. Oke, UH-nya 2 bab ya, zat aditif dan sistem peredaran darah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Sebelum saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan sesi tanya jawab ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Mengapa tadi dikatakan bahwa peredaran darah pada manusia dikatakan peredaran darah tertutup? Oke, silakan. Yang bisa langsung dinyalakan mic-nya. Mengapa peredaran darah pada manusia dikatakan peredaran darah tertutup? Saya Bu, Ya, Bima Listio silakan. karena darah yang dialirkan dari darah yang Mm-mm. cukup. Mengapa peredaran darah pada manusia dikatakan peredaran darah tertutup? Karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Iya, betul sekali ya. Darah selalu beredar dalam pembuluh darah. Apakah ada Bu peredaran darah terbuka? Iya, kalau dia diedarkan tidak dalam pembuluh darah, tapi bukan pada manusia ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Oke, coba jelaskan bagaimana proses terjadinya peredaran darah besar. Peredaran darah besar. Oke. Coba jelaskan bagaimana proses terjadinya peredaran darah besar. Afifah, Afifah, oke silakan Afifah. sistem peredaran darah besar dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta ke seluruh tubuh. Ketika darah telah rendah oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah dan kemudian ke bilik kanan jantung. Bilik kanan. Sebentar, peredaran darah besar. Kenapa kok sampai bilik kanan? Oke. Silakan bisa dibantu temannya. Tadi simpel saja sih sebenarnya peredaran darah besar. Oke, silakan peredaran darah besar ada yang membantu? Apa itu? Sinom. Oke, peredaran darah besar. Oke, yang lainnya? Oh, tadi endingnya nyampe di bilik kanan ya? Ambil dua. Oke, peredaran darah besar ada yang membantu? Oke, silakan. Tadi simpel aja ya menjelaskannya. Saya Bu Relova. Ya, oke Relova. Relova, silakan Relova. Dari serambi kanan. Hah? Bukan Bentar, ya? Bu, sebentar Bu. Peredaran darah besar itu hanya salah di bagian endingnya saja tadi si Afifah. Serambi Dwi kanan. Maharani, Bu. Oke, Dwi Maharani, silahkan Dwi Maharani. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri Iya, yang oke. berperan memompa darah mengandung banyak oksigen ke seluruh tubuh. Mm-mm. Lalu ke serambi kanan yang berperan menerima darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh. Iya, kembalinya ke serambi kanan, bukan bilik kanan ya. Oke. Oke, sudah betul ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Oke. Berapakah tekanan darah, kita masuk ke gangguan pada sistem peredaran darah ya. Berapakah tekanan darah yang dimiliki penderita atau ketika berapa ya si penderita ini dikatakan mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi? Ketika berapa tekanan darahnya? Oke, silahkan. Oke. Saya Bu, Ya, Bima Listio, silahkan.
di atas 120 atau 80 mmHg. Masih kurang tepat ya. Oke, di atasnya di atas berapa? Yuk, silakan. Afifah, oke silakan Afifah. Di 140 Ya. sampai 159. Ya, intinya di atas 140. Kalau masih 130 itu masih dikatakan normal ya. Jadi kalau sudah mulai 140 ke atas itu sudah mulai was-was ya, hati-hati ya. Jadi hipertensi ini sistolnya di atas 140, kemudian diastolnya sekitar di atas 90-an ya. Oke, Afifah. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, ini belum saya jelaskan, tapi ini mungkin sering kalian dengar. Ada beberapa gangguan sistem peredaran darah atau penyakit pada sistem peredaran darah yang disebabkan secara genetik atau keturunan. Oke, silahkan kalau kalian bisa menyebutkan penyakit pada sistem peredaran darah yang disebabkan oleh genetik atau keturunan atau diwariskan. Oke, silahkan. Rani, Bu. Dwi Maharani, oke silakan. Leukemia sama hemofilia atau darah tukar membeku. Hemofilia dan Thalassemia. ya talasemia. Talasemia. Ya betul, talasemia. Oke. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi dengan hemofilia. Hemofili ini diturunkan. Jadi itu kenapa nanti kalau kalian udah dewasa, kalian memilih calon pasangan kalian, ada baiknya calon pasangan kalian untuk melakukan tes darah dulu ya. Apakah normal atau tidak ya, ini antisipasi saja ya. Nah, mengapa? Karena nanti ada gangguan-gangguan yang sifatnya diturunkan. Nah, hemofili ini adalah penyakit keturunan yang nanti akan mengikat pada kromosom X ya. Nanti akan dipelajari lebih dalam lagi pada bagian pewarisan sifat ya di kelas 9. Ya, jadi dia mengikat kromosom X di mana nanti gejalanya darahnya ini akan sukar membeku. Kemudian ada gangguan sistem peredaran darah lain yang bersifat keturunan juga namanya talasemia. Jadi ini gangguan pada eritrosit atau sel darah merah, sehingga sel darah tersebut dia mudah rapuh dan akan menjadi cepat rusak. Nah, oke. Kemudian ada gangguan lagi yang lain, mungkin yang sering kalian dengar yaitu leukemia atau kanker darah. Nah, sebenarnya istilah kanker itu kan sudah nggak asing lagi ya pada kalian ya. Jadi intinya sel itu kan tumbuh ya dan terus berkembang. Kalau tumbuhnya tidak normal maka kita kenal dengan istilah tumor ya. Kalau kemudian dia bersifat ganas ataupun menyebar itu kita beri nama dengan istilah kanker. Nah, kebetulan ini posisinya di bagian darah maka kita kenal dengan istilah kanker darah. Banyak hal yang bisa menimbulkan kanker. Bisa dari pola makan ya, pola hidup, bagaimana dia konsumsi zat aditif ya, kemudian bagaimana dia hidupnya ya, sehingga di sini leukemia dikatakan pertumbuhan leukosit atau sel darah putih yang abnormal, terutama melebih. Tapi kalian tidak bisa memvonis ketika kalian mengambil sel darah kemudian kalian dalam posisi kondisi tidak fit ya, atau terserang virus bisa saja ya, maka sel darah putih itu akan meningkat sebagai sistem pertahanan tubuh. Jadi ini tidak bisa merta harus satu kali tes. Jadi beberapa kali tes untuk menentukan apakah menderita leukemia ataupun tidak. Ya, jadi di sini adalah proses di mana sel darah putihnya adalah meningkat. Nah, ya kelebihan sel darah putih. Oke. Kemudian ya kalau anemia tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, live meetingnya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, dianggap sudah paham. Boleh tanya apa saja. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada, meeting kita saya akhiri terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada salah kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.